Sudah tampil Pak ya? Ya, sudah Pak. Oke Pak ya. Baik, kita mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja waktunya Pak ya. Jadi saya akan banyak bicara tentang bagaimana strategi pengembangan kegiatan STEM yang nantinya arahnya ke AI untuk pengembangan di sekolah-sekolah Pak. Jadi yang pertama kami memang banyak kolaborasi dengan Pak Riza semenjak 10 tahun lalu Pak. Kami kembangkan di Banten berkolaborasi dengan Pak Riza untuk bagaimana mendeliver pengalaman kami, bagaimana belajar coding dan STEM secara lebih mudah dan menyenangkan ke adik-adik. Dan hari ini saya sangat senang karena bertemu dengan guru-guru fisika yang tadi saya bilang tadi bahwa kami juga punya banyak sekali memori dengan guru fisika karena bagi saya guru fisika adalah sesuatu yang sangat strategik untuk nantinya mengembangkan pembelajaran coding dan STEM di sekolah-sekolah. Baik Pak, kami mulai. Yang pertama, ya, kami punya keyakinan Pak, bahwasanya tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak-anak yang belum menemukan guru Pak, dan komunitas yang hebat. Kami sudah buktikan banyak sekali adik-adik madrasah utamanya yang kami bawa ke event-event kompetisi internasional dengan hasil yang luar biasa Pak. Kemarin di 2017 di Beijing kita top skor Pak, di WRC Beijing. 2016 kami bawa anak madrasah MAN 4 Tangerang Pak, ujung Pak, Peronjos itu. Kami bawa ke Malaysia, top skor di event Kementerian Pendidikan di Malaysia. Jadi ternyata memang anak-anak kalau punya komunitas, lingkungan, dan guru yang hebat akan menjadi luar biasa. Ya, itu yang mungkin sedikit saya share, dan yang lain bahwasanya ya Ali mengatakan bahwa kita mesti mendidik anak-anak kita dengan zamannya yang ada saat ini. Karena mereka hidup tidak di zaman kita. Ya, tapi di zaman yang ada saat ini yang Bapak ketahui sudah banyak sekali terjadi perubahan-perubahan besar. Yang terakhir, ini Pak Abi mengatakan bahwasanya keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi kemudian orang-orang yang senantiasa memiliki ikhtiar yang luar biasa. Alhamdulillah kami sudah 12 tahun Pak ikhtiar untuk bagaimana sharing dengan sekolah-sekolah untuk pengembangan kegiatan sains robotik di sekolah. Ini mungkin sedikit juga motivate buat kita bahwasanya innovation is adalah hal yang menjadi pembeda antara leader dengan follower Pak. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang maju, mesti kita harus innovation. Ya, saya setiap kali datang ke Korea Pak, datang duduk pertama setiap tahun kami diundang kompetisi Korea, datang ke toilet made in Korea, terus kemudian bandara, mobil, semua made in Korea. Padahal mereka tidak punya banyak sumber-sumber mineral, tapi mereka bisa menjadi bertransformasi menjadi negara yang luar biasa. Jadi itu pentingnya Pak, kita mengajarkan anak-anak untuk bagaimana membuat inovasi, dan di inovasi ada creativity, ya. Dan kerja keras itu memang menjadi faktor kunci dibandingkan dari sebuah genuinitas. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu transformasi ke depan bahwasanya terjadi era perubahan dari bidang yang mekanikal ke menjadi ke industrial yang endingnya adalah Internet of Things yang nanti ada AI di situ. Ini konsepnya bahwasanya di mana semua device terkoneksi dalam sebuah cloud dan masuk ke user interface kita. Ini pola sedikit gambarannya 4.0 adalah seperti ini, dan ternyata perubahannya adalah akan terjadi perubahan besar dari sebuah mainframe menjadi sebuah everything yang saat ini sedang kita alami. Pertumbuhannya luar biasa, internet dan segala macamnya, makanya guru-guru memang challenge-nya adalah bagaimana benar kita untuk menjadi bangsa inovatif di tengah pertumbuhan internet dan populasi kita yang tinggi, kita mesti harus menjadi pemain di situ. Ini sedikit gambarnya tentang bagaimana evolusinya dari Internet of Things, dari handphone yang jadul menjadi everything. Bidang-bidang seperti ini strukturnya, aplikasinya tadi sudah dijelaskan Pak Arja di banyak bidang, dan potensial marketnya juga luar biasa. Apa yang mesti kita siapkan dari anak-anak kita Pak? Ya, yang sering mungkin disampaikan, ini saya tegaskan bahwasanya adik-adik memang harus punya foresi, collaboration, critical thinking, komunikatif, dan kreatif. Dan itu harus ada media yang bisa menjadi mereka seperti ini. Nah, ini STEM, jadi
populer saat ini di dunia, utama di education, ada tentang STEM, bagaimana kita membangun program yang interaktif di mana terintegrasi sains, teknologi, engineering. Dan platformnya adalah berbasis project dan bersifat kontekstual. Ya, makanya banyak industri-industri yang tumbuh baru, ya karena mereka bisa menggabungkan dan membuat proyek-proyek yang sangat kontekstual yang seiring dengan perkembangan zaman. STEM, nah ini pentingnya sekolah gitu kan untuk bagaimana STEM ini menjadi sebuah cara berpikir. Ya kalau tadi disampaikan oleh Pak Direktur tentang algoritma, ya tentang tentang coding, sebenarnya adalah bagaimana kita membangun pola berpikir sistematis seperti ini. Ini value-nya sangat menarik. STEM dalam melatih motorik, EQ dan creativity. Nah ini saya adopsi dari presentasi Pak Riza, bahwasanya anak-anak tidak hanya benar reading, hearing, looking, tapi juga bagaimana mereka bisa doing the real thing. Ini yang saat ini terjadi di dunia ketika pandemi, ya kan, anak-anak hanya mendengar, hearing, sehingga efektivitas belajar menjadi sangat berkurang. Ya, kalau dalam bahasa agama tidak hanya yakin, ainal yakin, tapi juga hakul yakin. Nah, ini transformasinya, bahwasanya guru-guru, bahwasanya paradigma sudah berubah, guru tidak harus menjadi orang yang sangat hebat, gitu kan, tapi mereka mempunyai kemampuan memediasi murid dengan pola yang bergeser seperti ini. Ini potensi kan, anak dari tidak hanya EQ, emosional dan creativity quotient. Nah ini perjalanan kami kebetulan banyak bertemu dengan madrasah, ribuan sekolah kami temuin dari mulai Medan sampai Sulawesi. Ternyata yang saya tangkap challenge madrasah apa termasuk ternyata ya di madrasah cenderung kebutuhan sains, robotik hanya dikedepankan ketika kompetisi saja, sehingga sangat pragmatis banget, sangat pendek, belum menjadi sebuah learning platform di madrasah. Yang kedua yang kami tangkap bahwasanya pembelajaran di sains STEM adalah pembelajaran yang berasal dari university level. Mestinya pendidikan sains robotik lebih mengarah bagaimana anak-anak kita ajarkan first level, next level, dan kemudian level selanjutnya. Ya. Yang ketiga, organisasi yang juga belum berkembang dengan bagus sehingga kegiatan cenderung akan sangat temporer. Ya. Terus kemudian yang kurang dari yang kami adalah guru, ya. Banyak kadang pengembangan sains robotik hanya mendatangkan dosen atau pelatih dari luar beberapa jam, beberapa hari tanpa memberdayakan guru, utamanya guru-guru sains, fisika, sehingga sekolah nyaris sangat tinggi ketergantungannya. Nah, jadi harapan kami ke depan nanti bisa dipikirkan bagaimana pola gimana sekolah bisa mandiri mengembangkan. Yang terakhir, cenderung yang diajarkan adalah di sekolah, di madrasah, cenderung pada bagaimana tentang teknologi itu ansih. Bagaimana belajar tentang coding ansih, tapi tidak belajar yang esensi adalah bagaimana tentang creativity. Jadi pendekatannya tidak hanya teknologi, tapi arahnya ke creativity. Nah, ini program-program yang barangkali bisa digagas teman-teman guru di kemudian. Jadi perlu yang pertama mesti punya organisasi yang jelas dan profesional. Jadi ada guru yang membina, ada SK, ada kepala madrasah, sehingga mereka bisa mengembangkan secara lebih mandiri dan profesional. Perlunya juga training for trainer untuk klub. Jadi tidak harus banyak anak yang pintar, tapi beberapa anak kita latih, kita coach sehingga bagus, sehingga nantinya bisa mengembangkan ekosistem itu ke teman-temannya. Ya, perlunya standar silabus yang bagus, standar kompetisi yang bagus, sehingga menghasilkan output yang bagus. Kami punya pendekatan sistem yang bagus, dan kami punya organisasi platform yang juga bagus, sehingga mudah buat adik-adik dan guru untuk belajar. Ini sedikit selama pandemi kami kebetulan dipercaya, kami mengembangkan pembelajaran yang tadi saya sebutkan, POT. Alhamdulillah lebih dari 30 madrasah selama pandemi ini mereka berkembang saat ini tanpa harus kami visiting setiap hari. Ini bisa dicek, dan saya senang sekali dan harapan saya semakin banyak madrasah-madrasah yang
arahnya ke sini. Ya, kami punya visi STEM Indonesia 2025, kami ingin nantinya ada 2025 Center of Excellence School, utamanya di madrasah yang berkembang sehingga nantinya bisa menjadi industri. Dan itu harapan kami dengan Pak Riza, visi kami berdua supaya semakin banyak anak-anak Indonesia yang luar biasa. Saat ini kami baru hampir sekitar 300 sampai 500 dan harapan kami ke depan bisa segera tercapai. Ini seluruhnya belajar robotik. Jadi belajar robotik berarti layaknya anatomi tubuh yang kita bisa dengan mudah mempelajari. Nah, kami setiap tahun concern untuk pengembangan kegiatan sains robotik ini sesuai dengan visi Madrasah Hebat Mendunia, dan kami sudah mulai tahun 2014 go internasional. Bapak bisa cek ada MAN 4, MAN 3, Jakarta yang sudah kami bawa ke World Internasional. Dan tahun ini sebenarnya kita mau persiapan ke Rusia, tapi karena pandemi akhirnya kami. Ini contoh event-eventnya. Ini event-event IWRC World yang ada di Korea. Ini saya juga challenge bagi madrasah yang tertarik, saya kasih free untuk kita bantu program pelatihannya supaya nantinya bisa tahu dan tidak hanya skupnya nasional tapi juga around the world. Nah, ini experience center kami, barangkali sekolah berkenan untuk belajar. Kami punya kampung robot, sudah banyak madrasah yang sering datang ke tempat kami. Di Bogor ada Roboland, di Banten adanya rumah robot. Ini semua sudah ada dan bisa dikunjungi, tapi karena pandemi memang kita tutup. Kami juga punya kalender event yang dibantu oleh Pak Riza untuk semakin banyak adik-adik yang jadi senang dan merasa berkompetisi untuk itu. Ini tempat di BSD City, ini program-program kami. Workshop seminar TOT, event, networking kami networking dengan hampir semua sekolah di Asia Tenggara. Kami official melatih di sekolah Islam di Malaysia, bahkan sekolah Islam terbesar, Al-Amin. International School adalah binaan kami dengan Pak Riza. Ini networking kami. Kami punya stepping competition yang sangat jelas. Harapan kami ini bisa memotivasi sekolah-sekolah untuk senang dengan dunia sains. Ya, mungkin itu aja dari kami Bapak semua. Terima kasih pengantar kami. Saya lebih banyak ke strategi bagaimana mengembangkan konsep-konsep dari Pak Riza tadi bisa dikembangkan di madrasah dan menjadi madrasah yang hebat. Terima kasih Bapak, para waktunya habis. Sekali lagi terima kasih. Nanti silakan pertanyaan. Nanti pertanyaan bagus, nanti akan ada tim kami yang akan memberikan hadiah ya. Saya persilahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Pak Sep, suara saya ada Pak Sep? Tes. Terima kasih Pak Firdiansyah atas paparan materinya. Alhamdulillah ada beberapa poin yang saya catat, diantaranya yang menarik adalah guru fisika yang paling berpeluang untuk mengembangkan isu-isu tentang artificial intelligence dan lain sebagainya. Yang kedua juga tadi Pak Firdiansyah juga mengkritisi bahwa di madrasah mungkin Pak Direktur selama ini kami mempelajari robotik hanya mau kompetisi saja, ansih saja. Jadi pengetahuan konsep dasarnya, bagaimana cara bahasa programnya, kami akhirnya nggak bisa belajar. Nah di sini Pak Firdiansyah menawarkan solusi buat kita semua untuk mempelajari lebih dalam tentang konsep-konsep dasar mengenai robot. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Kita minta tambahan ya Pak Riza, Pak Firdiansyah dan Pak Direktur. Ya, silakan. Di jadwal 30 karena menarik ini ternyata banyak pertanyaan. Baik, untuk sesi 1 saya buka 3 pertanyaan. Pak Firdiansyah sudah menyiapkan hadiah kalau pertanyaannya menarik. Silakan nanti Pak Asep sebagai host bisa meng-unmute speakernya. Silakan yang mau bertanya, Mangga. Oke, sambil menunggu mungkin di kolom chatting ada bertanya. Ini di Agustina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah pelatihan jarak jauh bagi pemula untuk belajar tentang coding,
robotik, dan AI. Silakan Pak, sambil menunggu yang lain. Ada yang raise. Iya baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa selama pandemi itu kami banyak membantu sekolah madrasah untuk pengembangan, dan itu kebanyakan adalah online, Pak. Jadi yang sekarang baru berjalan, mungkin barangkali join di sini ada Banyuwangi, Pak. Banyuwangi lagi online. Kami kirim medianya, tinggal kita pandu by Zoom. Kami punya silabus, punya video tutorial. Alhamdulillah berjalan, Mbak. Ya, Magelang, Cilacap, Brebes, Semarang. Selama pandemi, alhamdulillah kami banyak diminta untuk persiapan sebelumnya sih untuk madrasah, tapi alhamdulillah mereka bisa mandiri mengembangkan secara mandiri di sekolah. Nanti kalau memang tertarik nanti bisa kontak tim kami insya Allah akan bantu sekolah-sekolah. Oke, Bu Agus. Jadi di Kampung Robotik menyiapkan pelatihan untuk sementara karena pandemi, pelatihannya online. Nah, di situ bisa belajar bahasa pemrograman untuk robotik alias coding. Kemudian juga akan belajar tentang artificial intelligence. Mangga silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa. Pauli Gunawan, Bu. Izin Pak. Oke, silakan Pauli Gunawan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi menjelang siang, Bapak moderator dan pemateri. Mungkin izin Pak, perkenalkan terlebih dahulu saya Wuli Gunawan Pak, umur 24 tahun dan mengajar di Madrasah Tebu Ireng Bintan Pak, di Kepulauan Riau. Jadi memang pribadi saya ketertarikan dengan hal robotik memang ada gitu Pak. Hanya saja kan karena juga saat kuliah juga kurang dasar pemrograman seperti itu. Apakah ada modul itu Pak? Modul untuk membantu mengarahkan bagaimana pengembangan pembelajaran robotik ini bisa diselenggarakan di madrasah. Nah kalau yang familiar kan biasa Arduino seperti itu Pak ya, terus ditambahkan sensor. Nah apakah ada Pak, atau yang lebih simpel lagi itu apakah ada Pak? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pauli. Kita tampung dulu ya. Pak Asep ada lagi Pak Asep? Di chat itu ada Pak Gugun. Oh iya. Silakan Bu Saida Al-Adawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Saida dari MAN 1 Kota Banjar. Jujur dari dulu saya tertarik sekali dengan materi tentang robotik gitu ya. Kira-kira ada nggak untuk pelatihan guru tentang robotik? Di mana? Dan kira-kira kalau misalkan secara online saya kira kurang efektif ya. Kalau misalkan ada gitu saya ingin diberitahu informasi tentang pelatihannya gitu Pak. Iya. Kalau secara daring saya kira kurang efektif gitu untuk bertanya dan sebagainya. Nanti biar MP Pak Gugun. Bu Saida, terima kasih. Ini mungkin akan dijadikan program di MGMP kami, Ya, akan diajukan ke Pak Direktur. Mudah-mudahan Pak Direktur mengaminkan bekerjasama dengan Raster, dengan Pak Riza untuk mengadakan pelatihan offline ya tentang robotik. Oke, insya Allah nanti kita ajukan sebagai tindak lanjut dari webinar nasional pagi hari ini. Insya Allah Bu Saidah kita catat ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih, ini Pak. ada lagi. Oke, dari Bu Nelly. Kami di Kabupaten terujung Provinsi Riau. Set ya. Kabupaten Kepulauan Meranti. Aduh, saya nggak kelihatan di Meranti sebelah mana. Ingin sekali punya kelas robotik. Apa langkah awal yang disiapkan Pak Firdi? Dia ingin punya kelas robotik. Silakan Pak Firdi. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama memang harus ada SDM yang disiapkan Pak. Jadi harus ada guru dan murid. Kalau kami biasa bikin TOT, training for trainer itu nggak boleh dari 10 orang Pak.
Jadi biasanya guru 2 orang yang suka sains, guru fisika atau guru IPA, kemudian ada 3 anak maksimal kelas kalau man ya kelas 10 dan kelas 11 masing-masing 3. Nah, baru nanti kita akan TOT. Ya, training of time. Jadi kita pinterin mereka, kita drill, kami punya silabus selama 3 hari biasanya. Nanti setelah itu kami tinggal supervisi, Pak. Itu yang selama ini berjalan di lebih dari 20 madrasah yang kami bina. Jadi hanya itu aja, simple. Karena yang penting sebenarnya adalah foundation-nya, Pak. Semua orang belajar apapun itu akan mudah kalau tahu foundation-nya. Belajar di internet bisa, bagus. Tapi kalau di internet, everything ada, Pak. Kita nggak tahu mulainya dari mana, step mana, penting mana dulu. Ketika kita belajar, ketemu hal-hal yang sangat sulit, sudah kita akan down. Tapi kalau kita punya community, punya standarisasi levelingnya, akan semakin mudah belajar. Ketika kondisinya dapat, advance levelnya akan sangat mudah. Gitu. Jadi memang yang saya bilang mesti diajarkan tentang first level education dulu, seperti yang tadi Pak Riza sampaikan, bahwasanya belajar bikin code yang dari yang simple dulu, baru kemudian nanti ke yang advance. Dan sekarang medianya juga sudah sangat banyak, ininya sudah sangat banyak untuk coding dan robotik itu. Oke, pertanyaan dari Pauli Gunawan, Pak, apakah ada modul katanya untuk mengembangkan pembelajaran robotik? Silakan Pak Ferdi. Ya, kalau modul, kami memang punya standarisasi, Pak, modul-modul, Pak. Jadi karena ada level 1, level 2, level 3, level 4. Bahkan kita juga nge-link ke physical computing yang ada banyak digunakan di Korea dan di Jepang, Pak. Jadi kami pakai itu. Jadi memang sudah ada standarisasinya. Memang lebih efektif, kalau seperti tadi Pak Riza sampaikan, kalau bisa memang harus ada media. Karena media itu yang nanti menjadi pembelajaran menjadi interaktif. Ya, yang tadi Pak Riza sampaikan, human interaction itu ada feedbacknya, tidak hanya ansih di software saja gitu loh. Tapi harus ada media yang itu yang menjadi menarik. Kreativitinya jadi tinggi, challenge-nya jadi menarik. Mungkin begitu, Pak. Oke. Untuk Pak Riza ini dari Bu Lydia Mubarok. Saat ini banyak penawaran online untuk coding for kids. Di usia berapakah efektif pembelajaran AI ini didapatkan oleh anak, Pak? Silakan Pak Riza. Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pendidikan computational thinking ya, coding lalu AI, itu kalau di luar negeri itu sudah mulai diajarkan semenjak teman kanak-kanak ya, usia sekitar mungkin 7 tahun. Itu sudah mulai diajarkan, di mana kurikulum dan bahan untuk belajarnya juga disesuaikan dengan umurnya. Nah, untuk di Indonesia ya mungkin kita keterbatasan ya terhadap kit ya karena mungkin biaya dan sebagainya. Mungkin disarankan sejak siswa tersebut bisa menggunakan komputer. Jadi karena kalau dengan menggunakan komputer ini bisa mengurangi cost untuk peralatan. Jadi semakin peralatan tersebut atau kit itu tidak menggunakan komputer akan semakin mahal. Jadi kalau kita bisa menggunakan komputer, pemrograman bisa kita buat di komputer, maka akan murah ya karena coding dan sebagainya kita gunakan di komputer, kemudian baru kita upload ke robot. Jadi baiknya ya umur sekitar setelah anak tersebut bisa menguasai komputer. Jadi mungkin sekitar 10 tahun ya setelah dia bisa menggunakan mouse, bisa mengetik ya, bisa membuka komputer, itu bisa kita ajarkan. Jadi ya itu mungkin ya jawabannya Pak Gugun. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riza. Berikutnya di kolom chat ada yang bertanya, selama ini di madrasah siswa merasa sulit belajar fisika. Nah, semoga dengan ilmu robotik ini mapel fisika menjadi mapel yang didambakan. Harap bisa terrealisasi. Sekalian chat berikutnya Pak Gugun itu. Oke, berikutnya papan IoT. Bagaimana cara membeli papan IoT buat Pak Riza katanya. Silakan Pak. Oke, untuk papan IoT ya kebetulan saya kerjasama dengan Pak Firdi. Jadi bagian saya kan sebagai dosen.
melakukan penelitian dan pengembangan ya agar produk tersebut bisa digunakan. Jadi termasuk juga papannya, kemudian ada garansi pemakaiannya, lalu juga ada materinya dari mulai bahannya modul dalam bentuk modul maupun video. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh Pak Firdi ya, timnya Pak Firdi yang akan menjualnya. Jadi silahkan menghubungi Pak Firdi. Jadi biar lebih bagus pengerjaannya. Jadi bagian saya adalah bagaimana mengembangkan materi dan juga riset terhadap papan IoT dan AI ini. Sedangkan Pak Firdi bagaimana mengembangkannya supaya ini bisa dipakai di sekolah-sekolah dan mudah untuk diakses. Ya, itu Pak jawabannya Pak. Oke. Jadi Pak Agustin, nanti kami di panitia akan menyiapkan nomor Pak Firdi. Nanti Ibu, Bapak semuanya bisa berhubungan langsung dengan Pak Firdi. Berikutnya Ibu Herawati Gumilar dari Madrasah Aliyah Yupi Soreang bertanya, kira-kira berapa Pak ya untuk coding dan robotik, estimasi biayanya yang harus kami siapkan selaku pemula? Mohon maaf. Ya, jadi Pak untuk pelajaran coding ini, jadi kit yang saya buat ini bisa untuk dipakai selama tadi 3 tahun. Jadi ini pun kita berusaha membuatnya ya murah sekali ya. Jadi kita usahakan bisa terjangkau oleh seluruh siswa di Indonesia. Jadi bukan hanya sekolah ya yang beli, tapi siswa pun bisa di rumah. Jadi dalam kondisi online ini mau tidak mau siswa itu bisa memilikinya. Nah, jadi untuk harga ini nanti Pak Firdi yang menyampaikan mungkin Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, dilanjutkan dulu Pak ya. Bisa harga. Ya. Nanti aja dijapri ya. Oke, ini dari Gorontalo Pak. Ibu sebentar. Yang dari Mandua Bandung, Pak, anu dulu. Oh iya. Sebentar, yang mana Mandua Bandung? Bandung sudah. Yati. Soreang sudah ya? Saya bacakan dulu aja Pak. Pak Dukun saya bacakan. Ya, silakan Pak. Pak Riza, kami mewakili teman-teman pengurus. Saya perwakilan dari Jatim. Ini ada pertanyaan dari Enung Tahyati dari Mandua Bandung. Jika sekolah ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu robotik, peserta didik apakah harus dari program IPA? Apakah guru pembimbingnya juga harus tenaga ahli? Karena guru mapel fisika belum menguasai robotik. Bagaimana kami bisa mendapatkan informasi pelatihan tentang robotik untuk siswa? Monggo Pak Riza. Ya, oke Pak, terima kasih. Jadi untuk robotik ini sebenarnya tidak harus orang yang menguasai robotik atau dari bidang sains. Jadi bidang apa saja bisa. Bahkan di luar negeri itu yang mengajar robotik itu adalah orang dari bidang sosial. Ataupun kalau di rumah itu malah neneknya atau kakeknya yang mengajari cucunya. Karena saat ini ya dengan perkembangan teknologi membuat materi pelajaran robotik itu dibuat menjadi mudah sekali. Jadi kalau kita lihat di luar negeri itu anak-anak umur 7 tahun mereka sudah bisa. Jadi artinya untuk guru yang biasa yang bukan sains pun sebenarnya bisa juga menguasai ini. Jadi kita bisa belajar ya dengan mudah. Jadi tidak usah takut misalkan kesetrum atau apa, tidak, sudah dibuat. Jadi kitnya sudah dibuat bentuk dalam aman dan instruksinya juga ada step by step sehingga mudah dipelajari. Jadi siapapun ini bisa menguasai dan bisa mengajarkannya. Nah, itu yang kita ingin kembangkan. Jadi konsep robotik itu selama ini ada 3 masalah yang ada di Indonesia kalau saya amati. Yang pertama adalah tentang guru. Jadi kenapa robotik ataupun AI atau computational thinking itu
lambat sekali berkembangnya itu masalah guru, karena gurunya tidak ada mungkin ya di sekolah. Itu bisa diatasi dengan tadi. Jadi dibuat cara belajar yang mudah, lalu ada video, kemudian juga modulnya mudah dipelajari. Yang kedua masalah kit, karena selama ini kita mendapatkan kit itu impor dari luar negeri. Dan ini kami coba atasi dengan membuat sendiri. Jadi saya buat di universitas saya, di mana yang membuat itu adalah mahasiswa. Jadi mereka menyolder, merakit sebagainya, sehingga harganya bisa murah sekali ya dibanding dengan kit di luar negeri. Lalu yang masalah kedua adalah kit, ya kita bisa selesaikan dengan produksi dalam negeri, di mana kalau ada kerusakan bisa kita perbaiki. Yang ketiga adalah masalah materi. Jadi masalah materi ternyata bisa kita atasi setelah munculnya pandemi ini. Jadi di mana orang-orang sudah mulai mengembangkan pendidikan ataupun konten secara online, ya ditaruh di video, kemudian interaktif, jadi materi modulnya juga interaktif. Nah, ini kita harapkan dengan adanya 3 hal ini yang kita bisa lengkapi, ini akan membuat kendala yang ada di sekolah-sekolah itu bisa hilang. Jadi kami harapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu guru jangan takut. Kalau memang kita ingin anak-anak kita pintar, kita harus ada kemauan dulu, yaitu kita coba buat kegiatan robotik ataupun masukkan robotik itu dalam pelajaran yang kita miliki, kemudian kita coba cari solusinya. Mungkin kalau belum ada kit ya, karena mungkin belum ada dananya, kita pakai karena materinya pun ada yang sistem pakai komputer dahulu. Nah, nanti baru tahap berikutnya yang menggunakan kit. Lalu belajarnya juga bisa pakai YouTube. Jadi semuanya sekarang bisa lebih mudah dan diharapkan ya anak-anak kita menjadi pandai semua. Ya, terima kasih Pak Gugun. Terima kasih Pak Reza. Ini ada pertanyaan, masih dilanjutkan Pak Gugun ini. Silakan. Ya, silakan. Silakan Pak. Ini ada dari Pak Heru Gunawan. Beliau ingin bertanya, beliau bukan dari MA Bapak, tapi dari SMA, tertarik dengan materi ini. Jadi kalau praktek fisika itu kiranya bisa lebih asik jika menggunakan metode ini. Hanya begitu aja, beliau menyampaikan. Ya. Kemudian yang dari sebentar Bapak. Gorontalo. Kemudian Bumia, bisakah madrasah membuat lab virtual fisika seperti PET? Monggo Pak Riza. Jadi dengan materi ini kira-kira bisa dengan apa seperti kita membuat PET gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukan. Terus pertanyaannya dari Pak Heru dengan Bu Mia. Jadi ini bisa Pak dipakai. Jadi materi AI ini bisa kita terapkan di mata pelajaran yang ada di sekolah seperti fisika, kimia, matematik. Jadi di internet pun banyak contoh-contohnya. Jadi misalkan bagaimana kita mengukur kecepatan ya. Itu kita bisa melakukan pengukuran di mana datanya bisa langsung muncul di Excel dalam bentuk grafik. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian dari data grafik tersebut bisa membantu guru juga ya untuk buat laporan ilmiah ataupun makalah dalam Serdos. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Dan juga dalam pemrograman yang ada itu bisa kita buat animasi seperti animasi gerak melengkung, animasi gerak melingkar ya, animasi hukum kekalahan energi itu bisa kita gunakan ya di aplikasi yang ada ini. Jadi saya harapkan ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru sehingga memudahkan mereka mengajar. Jadi kalau anak-anaknya makin senang, misalkan ini bisa dimasukkan dalam bentuk game, ini juga akan membuat mereka tertarik ya dengan fisika. Kemudian yang dari Bu Mia tentang lab virtual, ya zaman sekarang dengan adanya COVID ini, mau tidak mau kita harus membuat lab yang sifatnya bisa dikerjakan dari jarak jauh. Ya, jadi artinya
anak-anak bisa mengerjakan di rumah, kemudian hasilnya bisa dipantau oleh guru, ya. Ini bisa kita kerjakan. Jadi ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat lab secara virtual ataupun membuat kita bisa menggunakan ya aplikasi yang ada tadi itu bisa diakses oleh anak-anak dan bisa jadi prosesnya bisa dilihat di komputer kita. Misalkan untuk rangkaian listrik ya itu bisa kita gunakan secara virtual untuk mengukur menggunakan hukum Ohms dan sebagainya. Kemudian nanti dilihat bersama-sama oleh anak-anak karena mereka memiliki komputer di rumah masing-masing ataupun handphone dan mereka bisa melakukan animasi itu, kemudian bisa didiskusikan hasilnya. Nah, mungkin itu ya pendapat dari saya, Pak Sukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Ini cukup Pak Gugun barangkali. Oke. Ini satu lagi ada chat dari teman-teman MGMP Fisika Jawa Timur ini Pak Riza. Barangkali ya, kapan-kapan nanti Pak Riza bisa diminta oleh teman-teman MGMP Fisika Jawa Timur yang bekerja sama dengan Sagufindo, Sanggar Guru Fisika Indonesia Jawa Timur berkaitan dengan materi ini. Ini berarti ya, sekalian siap. Sama Pak Firdi ini. Ya siap Pak. Jadi saya itu sebenarnya ya sering diundang sampai ke luar negeri, tapi di Indonesia sendiri jarang mengundang saya. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya undangan ini membuat saya bisa kenal ya kondisi pendidikan di Indonesia sehingga bisa terus mengembangkan, Pak. Terima kasih ini Pak Riza. Jadi ini kami mewakili atau mengawali ini Pak Gugun. Ya, siap Pak. Saya siap diundang ya. Komunikasi Fisika Nasional. Terakhir ini dari Bu Agustina, apakah kemampuan berbahasa Inggris menjadi prasyarat untuk siswa bisa belajar coding? Monggo, barangkali Pak Firdi atau Pak Riza. Jadi tidak Pak, tidak menjadi syarat. Karena kalau kita buka di software itu, dia ada pilihan bahasa Indonesia Pak. Jadi ada pilihan bahasa Indonesia sehingga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak menjadi syarat. Yang paling penting untuk belajar coding adalah kemauan, Pak. Jadi kemauan dari para siswa dan guru itu syarat utama. Kalau masalah syarat bahasa itu tersedia bahasa Indonesia dan bisa juga dipelajari. Kalau ada bahasa Inggris biasanya kita bisa cari linknya, penjelasannya di internet, Pak. Terima kasih. Gimana Pak Gugun? Cukup ya? Oke, cukup ya. Oke, sudah melebihi batas waktu. Iya. Satu lagi silakan. Ya, Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Riza, saya mohon sarannya. Saya dari Heru Gunawan dari Mansat Sumedang. Begitu besar keinginan saya untuk membangun sebuah kelompok robotik karena selama ini di sekolah kami belum pernah ada gitu. Dan siswa-siswanya relatif memang bukan dari kalangan orang mampu, rata-rata mereka tidak melanjutkan kuliah. Cuman saya yakin ketika mereka sudah mulai tertarik dengan robotik, apapun pasti mereka akan perjuangkan. Nah, dalam hal ini pertanyaan saya, kira-kira kegiatan robotik apa yang sederhana yang bisa menarik minat mereka untuk ikut kegiatan ini gitu. Barangkali dari Pak Riza tanya untuk anak-anak di sekolah kami. Ya, oke, baik Pak Heru. Jadi kegiatan robot yang sederhana itu pertama kita hanya pakai komputer saja dahulu, mungkin kita membuat animasi. Jadi animasi itu bisa untuk cerita ya, bisa untuk pembuat misalkan parkir yang otomatis itu bisa dibuat dalam animasi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa membuat untuk yang ada di sekitar rumah kita ya, misalkan buat alarm kalau ada hujan ya, lalu alarm tersebut akan menyala. Ini sederhana. Sensornya pun bisa kita buat misalkan dari gabus untuk cuci itu. Jadi kita pasang 2 kawat, kalau dia terkena air, maka tahanannya akan mengecil ya.
kemudian dari situ nanti dideteksi itu ada hujan misalkan. Lalu bisa juga kita membuat dalam kondisi COVID ini misalkan tantangan bagaimana membuat alat pencuci tangan otomatis ya. Itu juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Juga bisa misalkan membuat alat musik tapi suaranya bisa dimunculkan di komputer di mana alat musiknya itu berupa kaleng-kaleng bekas tutup botol ya dihubungkan dengan kabel lalu kita hubungkan positif negatifnya akan menghasilkan suara. Nah, contoh-contoh seperti itu sebenarnya bisa kita gunakan. Jadi yang contoh yang sederhana. Nanti kalau mereka sudah tertarik ya baru diberikan hal-hal yang lebih rumit, misalkan untuk robot yang bergerak ataupun untuk menggerakkan motor ya, kamera dan sebagainya. Ya, begitu Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Raja. Oke. Pak Heru. Terima kasih Pak Gun sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Reza sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 10.52. Kita kelebihan waktu dari yang disepakati. Tapi alhamdulillah respon dari peserta luar biasa bagus. Dan akhirnya mengkerucut kepada sebuah kegiatan yang insya Allah menjadi follow up dari kegiatan ini. Mungkin kita akan bicarakan lebih detail dengan teman-teman untuk mengadakan pelatihan dasar robotik secara online, bekerja sama dengan Pak Riza, dengan Pak Ferdi, dan mudah-mudahan direstui oleh Pak Direktur, Bapak Dr. Muhammad Zain. Baik, sebelum ditutup mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Direktur, mangga Pak. Pak Zain? Udah keluar belum ya? Nah, masih monitoring. Oh ya, silakan Pak. Sebelum ditutup mungkin Bapak ada statement ya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tentu menikmati diskusi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Ya, kedua narasumber kita telah memberikan enlightenment, pencerahan kepada kita mengenai pentingnya artificial intelligence, terutama Pak Riza tadi sudah menyampaikan tentang pentingnya berpikir komputasi, diperkenalkan kepada peserta didik dan para guru kita. Nah, narasumber kita yang kedua, Pak Diansa, itu terkait dengan robotik, dan saya pikir ini dua-dua konten ini sangat penting di tengah-tengah kita mengalami pandemi COVID-19. Dan saya pikir memang kita harus sadar, mudah-mudahan paparan dua narasumber kita kita bisa melakukan perubahan mindset bahwa ya kita harus memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu untuk melakukan proses percepatan dalam pendidikan dan menjamin kualitas pendidikan kita di madrasah. Itu saya pikir yang penting. Dan yang kedua, ya kita harus sadar bahwa teknologi, termasuk teknologi IT yang sangat berkembang demikian cepatnya, itu sejatinya menjadi mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Ya, dulu kalau kita menghafal, harus betul-betul mengandalkan hafalan kita. Sekarang dengan kecerdasan buatan, seperti kata Bill Gates dalam buku yang ditulis oleh beliau, Bill Gates pernah menulis sebuah kata pengantar pada buku yang berjudul Total Recall, bahwa teknologi kita sekarang ini bisa menyimpan data sedemikian banyak sehingga otak kita tidak lagi dibebani kepada hal-hal yang bersifat jadi otak jangan dibebani kepada hal-hal yang bisa disimpan di komputer pada waktu beliau menulis buku itu, Total Recall. Nah, sehingga otak kita lebih banyak dimanfaatkan untuk critical analysis, critical thinking, untuk berpikir dan sebagainya. Saya pikir ini dan mudah-mudahan IoT dan kecerdasan buatan itu bisa menambah pengetahuan kita dan menambah akselerasi proses pembelajaran di madrasah. Pokoknya madrasah harus lebih dekat
dengan kecerdasan buatan. Madrasah juga setiap tahun ada kompetisi robotik madrasah, dan anak-anak kita juga selalu mendapatkan juara, terutama teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Insan Cendekia, dan sebagainya. Saya pikir program Pak Riza, Pak Firdiansyah kita bisa sinergikan, insya Allah. Dan waktu dekat saya akan hubungi Pak Gugun sebagai ketua nasional kita tentu ini, dan tentu ada banyak hal yang bisa kita sinergikan ke depannya. Saya pikir begitu Pak. Ala kuliah, terima kasih. Mohon webinar-webinar yang saling mencerdaskan seperti ini menjadi bagian daripada tradisi kita dan habitus kita sebagai komponen bangsa yang selalu memperhatikan literasi digital anak-anak bangsa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Zen. Terima kasih Pak Zen yang sudah stay mengikuti kita selama 2 jam lebih. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, saya atas nama pribadi dan organisasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rija, Pak Firdiansyah, Pak Direktur yang membantu bersinergis mengembangkan madrasah ke depan. Saya kembalikan ke, dan saya mohon maaf selama menjadi moderator mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, saya kembalikan ke host Pak Asep, mangga Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Bapak Direktur, Pak Zen, dan Pak Ferdi, kita Bapak-Bapak. Mungkin untuk para peserta bahwa sertifikat nanti kami koordinasikan sudah langsung kirimkan sekarang karena harus dipilah dulu karena berdasarkan pendaftar itu banyak sampai hampir 500, tetapi yang hadir hanya 142. Jadi yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti webinar hari ini seperti itu. Adapun mungkin ada untuk rekamannya akan di-share melalui channel YouTube Forum Komunikasi Fisika MA Nasional seperti itu. Sekali lagi atas nama host, terima kasih kepada Direktur GTK yang sudah menyediakan room Webex untuk kegiatan ini. Juga terima kasih kepada pihak Racer, terkhusus kepada Pak Riza dan Pak Firdi atas kerjasamanya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh sebagai bekal nanti di akhirat kita. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berdoa semoga kita selalu ada dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat untuk dalam menghadapi pandemi ini. Demikian, alhamdulillah acara webinar pemanfaatan artificial intelligence dan pengukuhan Forum Komunikasi MGMP Fisika MA Nasional sudah berakhir. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Nuhun, Pak Zen.